Ya karena mungkin waktu ya yang memisahkan kita. Tentu setelah kegiatan ini kita mengetahui bahwa Pak Teguh masih banyak kegiatan ya. Mungkin mau Enggak beristirahat juga, atau saya berkumpul. cuma pengen tidur aja. Enggak lah, gini Ya gini jadi, gini ya. Investor itu nggak ada kegiatan, dia santai banget oh, hidupnya, seperti itu. Besok juga saya nggak tahu mau ngapain, gitu. Oke. ya, Kalau gitu ya, boleh satu Pak Teguh? Ya boleh, silakan Ibu. Boleh ya Mas Mumu ya? silakan Bu. Baik, terima kasih. Nah, Pak Teguh, saya penasaran nih. Maksudnya ini baru berdasarkan pada ilmu cekak saya nih Pak. Kira-kira nih dari berbagai sektor yang Pak Teguh sudah makan asam garam di dalamnya. Sebenarnya sektor apa sih Pak yang punya potensi buat di hold jangka panjang 10 tahun gitu Pak? Karena kalau berdasarkan pandangan awam saya, mau melihat prospek di masa depan itu rupanya saya sering meleset Pak. Kenapa ya? Ya itu memproyeksikan apa sih yang masih bisa jenis bisnis apa sih yang masih bisa bertahan jangka panjang? Eh, saya pribadi belum sampai ke sana ilmunya Pak. Nah boleh di share nggak Pak? Terima kasih. Nah sebenarnya gini, ketika kita bicara prospek nggak usah kejauhan sampai 10 tahun ke depan lah. 1 tahun ke depan aja dulu gitu ya. Karena sebenarnya 1 tahun pun lama loh Bu, seperti itu. Dan sebenarnya gini, memang sekarang ini zamannya beda dengan katakanlah 1, 2, atau 3 dekade yang lalu ya. Sekarang ini teknologi terutama, teknologi. Jadi perubahannya itu sangat cepat dan satu sektor atau satu perusahaan yang kita anggap profit hari ini, ya dalam hitungan 2-3 tahun ke depan itu bisa mati, bisa digantikan oleh industri yang lebih baik. Kemudian yang mungkin saya ingin share itu adalah gini, pada tahun 2020, di bulan Februari 2020, ingat itu sesaat sebelum pasar crash karena COVID ya, karena COVID-19. IHSG waktu itu masih di 6.000 sekian, tapi bulan Maretnya crash dan cepat banget turunnya itu di bulan Maret itu. Dari 6.000 itu tiba-tiba sampai di bawah 4.000. Dan masih banyak teman saya yang sampai hari ini masih nyangkut gara-gara peristiwa market crash ketika itu. Tapi kalau saya udah balik, udah profit lagi. Nah, tapi intinya adalah pada titik itu, pada bulan Februari itu, kalau orang bertanya kepada saya, sektor apa yang bagus, perusahaan apa yang bagus, saya bisa jawab A, B, C, D, perusahaan A bagus, sektor B bagus, dan seterusnya. Ada lagi yang bertanya, Pak Teguh, tapi ini bagaimana ini? COVID ini kelihatannya agak khawatir ini. Ingat loh, pada bulan Februari itu cerita COVID itu sudah ada. Di Wuhan, di China itu udah ramai. Tapi belum ada PPKM, belum ada PSBB ketika itu, belum ada sama sekali. Anak-anak masih sekolah, kita masih bebas ke sana keluar, nggak perlu pakai masker dan seterusnya. Dan saya ketika itu sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa dalam 2 tahun ke depan dunia itu akan berubah sama sekali gara-gara virus bernama COVID-19 ini. Benar kan Pak? Berubah total kan? Kita mendadak harus pakai masker kemana-mana, banyak usaha-usaha yang kemudian bangkrut, kita tidak bisa bebas lagi bepergian. Sampai hari ini loh, anak-anak juga sekolah tapi ya belum tiap hari dan seterusnya. Artinya apa? Artinya semua prediksi yang kita buat di bulan Februari 2020 itu tidak ada yang benar, salah semuanya. Ngerti nggak Bu? Karena satu peristiwa pandemi ini saja. Ketemu tadi tuh nah, berapa ini sih kok harganya sih Bang? Apa ini maksudnya ini? Bocor. Bocor. Lanjut Pak. Nah, jadi daripada kita mencoba memproyeksi masa depan itu seperti apa, lebih baik kita balik lagi ke value investing. Apa itu? Kita beli saham memang penting untuk melihat prospek ke depan itu bagaimana. Tapi bahkan dari 3 poin yang tadi saya sebutkan, prospek itu adalah poin terakhir.
Poin pertamanya apa? Kinerja fundamental dulu. Saat ini bagaimana kinerja perusahaannya? Apakah menguntungkan? Tidak. Apakah bayar dividen? Tidak, dan seterusnya. Yang kedua, valuasi. Dua itu terpenuhi, baru lihat prospek ke depannya bagaimana. Dan prospek ke depan ini juga tidak perlu terlalu jauh. 1 atau 2 tahun saja. Gitu. Jadi, untuk saat ini saya bisa bilang, batu bara cerah, sawit cerah, kertas cerah. Tapi kalau Anda tanya saya 6 bulan dari sekarang, mungkin jawaban saya beda lagi. Ketika itu sektornya beda lagi gitu, yang saya anggap cerah itu apa lagi gitu, seperti itu. Karena yang saya lihat tidak hanya sektor saja. Tidak hanya prospek saja. Tapi yang penting adalah justru valuasi dan juga kinerja perusahaan dari yang bersangkutan. Karena sekali lagi Pak, pengalaman COVID ini membuat saya penasaran terus terang. Dalam 5 tahun ke depan ini bakal terjadi apa lagi gitu loh. Ngerti nggak? Hidup kita tuh udah totally berubah nih sejak pandemi ini. Dan itu adalah sesuatu yang 10 tahun, 20 tahun lagi tidak pernah terbayangkan akan seperti ini. Akan dalam kondisi di mana kita tuh harus jaga jarak dan seterusnya. Nah dalam 5 tahun ke depan, nggak mungkin kan kalau tidak terjadi peristiwa tertentu, ya kan? Pasti terjadi sesuatu yang kemudian mengubah lagi semuanya. Mengubah semuanya. Prospek usaha dan seterusnya. Nah jadi balik lagi ya, daripada kita repot-repot memprediksi ujung-ujungnya prediksinya salah karena terjadi peristiwa yang tidak terduga tersebut, ya sudah, mendingan kita balik lagi ke inti value investing, beli saham bagus, murah, lalu baru lihat prospek. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya.